Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta, kelas TI 4B. Kelompok kami yaitu ada 4 orang dengan anggota pertama saya, Ige Yustisti, dengan NIM 1907 411028. Saya Diandra Faiza dengan NIM 190741141. Saya Hanifah Fauzia dengan NIM 190741157. Saya Nabila Zara Nasution dengan NIM 19074111030. Oke, jadi kami demokan terlebih dahulu gamesnya. Nah, jadi game yang kami buat ini judulnya adalah Corona Shooting Game. Dengan deskripsi, kalau bisa kita memencet tombol kiri, button kiri untuk berpindah ke arah kiri, button kanan untuk berpindah ke arah kanan, dan tombol button space untuk menembak atau nge-shoot. Nah, kita jalankan demonya. Nah, di sini kita sudah menang. Nah, kita jalankan. Jadi kalau misalkan kita mau ngulang atau nge-restart gamenya, kita bisa pencet enter. Nah, di sini kita kalah gitu. Jadi aturan gamenya kalau misalkan kita itu skornya kurang dari si skor corona, kita di sini kalah gitu. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu code dari gamenya. Nah, pertama kita mendeklarasikan variabel yang digunakan. Pertama ada float Dr. X, yaitu 350. Nah, si Dr. X ini untuk menentukan posisi awal si dokternya, yaitu yang di bagian sini tadi, yang ini dokternya. Nah, lalu di ball X itu posisi awal bola sumbu X. Posisi awal bolanya berada di sini, dan posisi ball Y yaitu menentukan posisi awal bola Y. Lalu ada core X 350, yaitu untuk menentukan posisi awal corona di sumbu X. Lalu ada core Y sama dengan 0, yaitu posisi awal corona sumbu Y. Dan ada boolean move down sama dengan true. Nah, ini untuk nilai awal pergerakan yang ke arah bawah. Lalu boolean move up, ini kita buat false, nilai awal pergerakan atas. Lalu boolean blood sama dengan false. Jadi ini kita buat false dulu. Nanti ini akan muncul ketika corona ditembak mengeluarkan darah gitu. Lalu ada nilai skor yang didapatkan. Nah, ini tadi ada 2 skor, yaitu skor corona dan juga skor user. Skor corona kita buat 0 dulu defaultnya atau awalnya, user juga 0. Nah, di sini kami menggunakan case gitu, switch case, yaitu di mana ada menu, game, win, dan lose, dan option untuk pilihan dari case-nya. Nah, di sini juga kami mendeklarasikan font dan juga image yang kami gunakan. Nah, sebelumnya image yang kami gunakan itu kami taruh satu folder yang sama dengan project folder si processing-nya. Nah, lalu kita ke fungsi setup untuk mengatur tampilan awal, yaitu dengan size 700 x 700. Kita menggunakan font Arial bold. Lalu di sini buat nge-load si image-nya yang ada di sini tadi, background home, background, corona, dokter, dan si bank-nya. Nah, lalu di sini ada fungsi void untuk mengembalikan game ke nilai awal atau buat nge-restart game-nya. Jadi untuk nge-restart game, nanti di sini kita kembalikan ke nilai awal yang sudah kita tentukan di awal sini. Itu dengan skor corona 0, skor user 0, move down-nya true, move up false, blood-nya false, Dr. X-nya 350, ball Y-nya 605, ball X-nya 355, corona X 350, dan core Y 0 gitu. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Diandra Faiza. Kemudian ada void draw sebagai main programnya yang akan dijalankan berulang-ulang. Di sini kita membuat 4 case, yaitu pertama case menu,
dengan tampilan rectangle berwarna merah dengan tulisan Corona Shooting Game. Kemudian ada rectangle juga berwarna ungu dengan di dalamnya ada tulisan play. Kemudian ada teks use keypad kiri untuk pindah ke arah kiri, kemudian use button kanan untuk pindah ke arah kanan, dan use spasi untuk shoot coronanya. Kemudian di if itu kita berfungsi itu untuk mengubah warna ketika mouse diarahkan ke arah ke teks quick pay. Terus yang if satunya lagi yang di bawah untuk memulai game ketika mouse diarahkan untuk memulai game ketika mouse diarahkan ke kalimat klik dan ditekan. Lalu kita untuk case yang kedua, case win sebagai tampilan jika user menang. Ada rectangle berwarna ungu dengan tulisan you win dan terdapat skor yang didapat. Kemudian ada teks press enter to restart game juga untuk memulai ulang kembali game. Kemudian di if ya itu untuk if key press and key enter itu untuk memulai kembali gamenya ketika klik enter. Lalu yang kemudian case lose ini tampilan jika Corona menang. Maksudnya di sini skor Corona lebih banyak daripada skor usernya. Di sini ketika Corona menang akan muncul rectangle dengan warna merah bertuliskan you lose dengan teksnya berisi skor usernya, dan akan ada teks juga berisi press enter to restart game yang akan mulai kembali ke game awal. Lanjutkan dengan Hanifah. Untuk menjalankan game, di sini menggunakan fungsi percabangan yaitu switch case untuk opsi dengan kondisi tertentu. Pertama ada case game, background dan teks font akan sama selama jalannya permainan. Lalu fungsi fill 255 ini untuk fill 255 dan image dan teks. Fungsi ini untuk menentukan posisi gambar coronanya. Lalu teks ini untuk menentukan letak skor corona. Lalu ada fill 255 image Dr. X dengan 500, posisinya 200 teks score user 570. Fungsi ini untuk menentukan posisi gambar dokternya. Teksnya itu untuk menentukan letak skor user. Lalu ada ball X Dr. X plus 20, ini posisi bola terhadap dokter. Ellipse ball X ball Y 30, ini untuk ukuran bolanya. Lalu ada pergerakan dokter ke arah kiri. If key press sama dengan true, and key code sama dengan left, Dr. X sama dengan Dr. X min 6. Maksudnya itu jika kita memakai fungsi key press ke arah kiri, nanti arah dokternya itu akan berpindah setiap sumbu X minus 6 ke arah kiri. Lalu yang kedua ini ada pergerakan dokter ke arah kanan dengan memakai fungsi key press juga ke arah kanan. Arah dokter akan berpindah setiap sumbu X plus 6 ke arah kanan. Kemudian ada kecepatan turunnya corona. Fungsi ini nanti sebagai arah turunnya corona dari atas. Lalu ada untuk memunculkan corona secara random. Nanti di sini skor coronanya akan bertambah. Lalu ada fungsi untuk menembakkan bola ke atas dengan menekan spasi. Lalu ada untuk
kecepatan bola. Fungsinya itu if move up sama dengan true, ball Y sama dengan ball Y minus 10. Lalu ada untuk memunculkan bola kembali apabila sudah ditembakkan ke atas. Dengan fungsi if ball Y kurang dari 10, ball Y sama dengan 600, move up-nya itu false. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nabila. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan kondisi untuk menambahkan skor user ketika dokter berhasil mengenai corona dan kemudian corona itu akan memakan darah. Jadi jika bol Y kurang dari skor Y tambah 50 dan bol Y lebih besar dari skor Y dikurang 50 dan bol X kurang dari skor X tambah 50 dan bol X lebih besar dari skor X dikurang dari 50, maka blot akan bernilai true dan skor user akan bertambah ketika berhasil mengenai corona. Lalu kondisi berikutnya itu adalah kondisi di mana ingin memunculkan darah corona. Jadi jika blot itu bernilai true, maka akan memunculkan gambar darah dengan posisi Dr. X, lalu 300, 150, dan 150. Dan core Y itu sama dengan core Y dikurang 60. Lalu kondisi berikutnya itu adalah untuk menghilangkan jejak darah dan memunculkan kembali corona dengan posisi random. Jadi jika blot ini bernilai true dan core Y kurang dari 100, maka core Y ini akan bernilai 0 kembali, lalu juga core X akan diposisikan secara random, blot akan bernilai false, dan move down akan bernilai true, yang berarti nanti akan memunculkan coronanya dari atas. Lalu di sini terdapat dua rule game, yaitu untuk kondisi menang dan untuk kondisi kalah. Jadi untuk menang itu jika skor coronanya ditambah dengan skor user sama dengan 9 dan skor user ini lebih besar daripada skor corona, maka akan menampilkan background yang dimana opsinya background ini dengan opsi win. Nah, untuk kondisi yang terakhir itu ketika skor corona ditambah skor usernya itu sama dengan 9 dan skor corona lebih besar daripada skor user, maka akan menampilkan background dengan opsi kalah. Kiranya itu saja dari kami. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.